Setelah kemenangan besar atas Sekte Singa Mendalam dan selesainya krisis di Pilho, Xiao Yan akhirnya mendapatkan waktu damai untuk bersantai bersama keluarganya di markas aliansi Yan. Dalam periode ini, ia menikmati momen langka menjadi ayah bagi Xiao Xiao, sementara pengelolaan aliansi ditangani dengan baik oleh Kailin dan saudara-saudaranya, Xiao Ding serta Xiao Li. Namun, ketenangan ini hanyalah permukaan dari rencana besar yang sedang disusun. Xiao Yan membuka gulungan wormhole yang diberikan oleh Yao Lao, menciptakan jalur langsung antara benteng kuning misterius dan Falling Star Pavilion. Dengan ini, kekuatan tempur dan mobilitas aliansi Yan meningkat drastis, mempercepat dominasi mereka di barat laut benua Doki. Di saat yang sama, Xiao Yan juga menyadari bahwa gerbang Xiao yang dipimpin Xiao Li di wilayah Black Corner telah bergabung dengan aliansi. Dengan jaringan ini, dan dukungan Pans Gate dari Akademi Dalam, kekuatan keluarga Xiao makin kuat. Sebuah rencana besar pun mulai terbentuk, menyatukan aliansi Yan, gerbang Xiao, dan paviliun bintang jatuh menjadi satu kekuatan raksasa. Dalam percakapan keluarga yang hangat, ketiga saudara Xiao berbagi kisah masa lalu. Namun, di balik kehangatan itu, muncul kekhawatiran. Hall of Souls tampak tertarik untuk menangkap semua keturunan klan Xiao, meski mereka tak lagi memiliki garis keturunan murni. Xiao Yan curiga mereka memiliki motif tersembunyi, mungkin untuk memaksanya menyerahkan harta penting, God Cell Ancient Tablet. Untuk melindungi klan, Xiao Yan menyerahkan teknik rahasia peningkat kekuatan, Skyfire Tree Mysterious Cheng, kepada Xiao Li. Meskipun garis keturunan Xiao telah melemah, teknik ini tetap mampu memperkuat para anggotanya dengan api binatang, mempersiapkan mereka menghadapi ancaman besar. Akhirnya, Xiao Yan menyampaikan niatnya untuk segera kembali ke Central Plains dalam 2 hari. Misinya, merebut kembali Purifying Demonic Lotus Flame, yang dapat menjadi kunci baginya untuk menembus ke kelas Do Seng, satu-satunya tingkatan yang cukup kuat untuk menghadapi Hall of Souls dan menyelamatkan ayahnya. Dalam kepergiannya nanti, ia membawa serta Kailin dan Xiao Xiao ke Falling Star Pavilion demi keamanan dan pendidikan Xiao Xiao. Kailin, meski enggan, menyetujui demi masa depan anak mereka. Sambil menatap wormhole, Xiao Yan tahu bahwa pertarungan terbesar hidupnya semakin dekat. 10 tahun sudah ia menunggu. Kini, waktunya hampir tiba, dan api yang akan membakar segalanya telah menyala. Setelah menyelesaikan urusannya di barat laut, Xiao Yan bersama Kailin, Xiao Xiao, dan para pengikut setianya seperti Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze, menggunakan wormhole rahasia menuju Falling Star Pavilion. Wormhole ini, meski memiliki nilai strategis tinggi dan berpotensi menguntungkan secara ekonomi, tetap dirahasiakan Xiao Yan untuk menghindari kecemburuan dan konflik yang tidak perlu dari pihak luar. Sesampainya di pavilion, mereka disambut oleh Yao Lao. Pertemuan emosional terjadi ketika Yao Lao menyadari bahwa Xiao Yan kini telah menjadi seorang ayah. Xiao Xiao, yang polos dan menggemaskan, segera merebut hati Yao Lao, yang langsung mendeteksi bakat luar biasa dalam dirinya, afinitas api, elemen kayu, dan kekuatan spiritual tinggi, membuatnya sangat potensial menjadi alkemis hebat. Bahkan, Yao Lao menyatakan bahwa potensi Xiao Xiao jauh melampaui Xiao Yan muda dahulu. Yao Lao kemudian menyatakan niatnya untuk secara pribadi melatih Xiao Xiao, yang disambut baik oleh Xiao Yan. Namun, kehangatan itu segera tergeser oleh percakapan serius mengenai ancaman besar yang tengah berkembang. Yao Lao mengungkapkan bahwa Hall of Souls, yang telah mengirim 2 Tianzun ke barat laut, tampaknya sedang menggerakkan rencana besar yang lebih luas. Perang besar telah meletus di wilayah lain benua, dan bukti-bukti mengarah pada keterlibatan Hall of Souls. Tujuan mereka masih misterius, namun diduga berkaitan erat dengan pengumpulan jiwa dan kekuatan luar biasa yang mereka incar. Kekhawatiran meningkat ketika pembicaraan beralih ke Purifying Demonic Lotus Flame, api surgawi peringkat 3 yang sangat langka dan berbahaya. Xiao Yan saat ini memegang 3 dari 4 fragmen peta menuju lokasi api tersebut. Namun,
Fragmen terakhir akan dilelang dalam pameran perdagangan spasial yang akan digelar dalam waktu setengah bulan. Pameran ini bukan sembarang acara, diikuti oleh banyak faksi kuat dan para ahli puncak. Xiaoyan dan Yao Lao tahu bahwa persaingan akan ketat, dan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan fragmen terakhir akan sangat tinggi. Namun, mereka tak punya pilihan. Mendapatkan api surgawi ini sangat penting bagi Xiaoyan untuk menembus ke tingkat Doseng, satu-satunya cara agar dia bisa menghadapi kekuatan Hall of Souls dan menyelamatkan ayahnya dari cengkeraman mereka. Dengan tekad membara, Xiaoyan bersiap menghadapi babak berikutnya dalam perjuangannya, sebuah perebutan api surgawi yang bisa mengubah nasib benua. Setelah kembali ke Falling Star Pavilion, Xiaoyan dan Yao Lao segera masuk ke masa retret. Selama 2 minggu penuh, langit di atas pavilion dipenuhi fenomena aneh, petir pil dan suara gemuruh menandakan alkemis tingkat tinggi sedang menempa pil langka. Aura misterius bahkan menarik perhatian para tetua dan murid. Setelah setengah bulan, keduanya keluar dalam keadaan sangat lelah, menandakan pencapaian penting telah diraih. Mereka beristirahat selama 3 hari penuh sebelum akhirnya bersiap menuju pameran perdagangan spasial, sebuah acara elit yang hanya diketahui oleh faksi dan ahli papan atas di benua Doki. Xiaoyan hanya membawa Kailin dan Little Fairy Doctor. Yao Lao memimpin mereka menembus Star Realm menuju lokasi acara, sebuah gurun tandus yang tidak menarik perhatian dunia luar. Namun di balik kesunyian itu, tersembunyi ratusan aura kuat, bahkan beberapa setingkat elit Doseng. Pameran perdagangan ini diatur oleh 3 sekte misterius, gerbang darat, sekte ruang misterius, dan mencerminkan harta karun gunung. Meski tidak setenar, 4 pavilion, kekuatan mereka sangat diperhitungkan bahkan oleh faksi besar seperti Burning Flame Valley. Untuk menjaga ketertiban, setiap peserta wajib bersumpah akan mematuhi aturan dan tidak menimbulkan masalah. Siapapun yang mencoba merampok atau menyerang akan langsung dihancurkan oleh gabungan 3 sekte dan para ahli lainnya. Inilah yang membuat acara ini menjadi pusat perdagangan Doki paling elit, bahkan Do skill tingkat Tian dapat ditemukan di sini. Saat mereka tiba di tengah gurun, mereka menemukan pintu masuk berupa wormhole raksasa hitam berputar yang menjulang hingga 1000 kaki. Aura kuat dari berbagai penjuru memasuki portal satu demi satu. Xiaoyan dan timnya merasakan tekanan luar biasa dari tempat itu, membuktikan betapa besar dan berbahayanya acara yang akan mereka hadapi. Dengan kesiagaan penuh dan semangat yang membara, mereka pun melangkah masuk, bersiap menghadapi misteri, persaingan, dan mungkin ancaman mematikan dari bayang-bayang faksi tersembunyi. Setelah menembus wormhole raksasa di padang pasir tandus, Xiaoyan, Yao Lao, Kailin, dan Little Fairy Doctor tiba di kota angkasa, sebuah dunia spasial buatan tempat digelarnya pameran perdagangan spasial yang megah dan rahasia. Atmosfer kota dipenuhi riak spasial liar, dan aura para ahli tingkat tinggi berkeliaran di seluruh area. Yao Lao memimpin kelompok untuk menjelajahi pasar perdagangan. Barang-barang langka kelas atas seperti Do skill tingkat tinggi, metode ki kuat, inti monster, dan pil obat berlimpah di setiap sudut, masing-masing dijaga oleh ahli yang tak bisa diremehkan. Di tengah kekaguman akan kelangkaan barang, kelompok Xiaoyan menjaga kewaspadaan. Di tempat ini, sedikit kesalahan bisa memicu konflik dengan faksi tersembunyi bertingkat Doseng. Saat melanjutkan perjalanan, langkah Kailin tiba-tiba terhenti di hadapan sebuah batu kecil 7 warna. Batu tersebut adalah batu asal 7 warna, benda langka yang sangat penting bagi rasnya, Heaven Swallowing Python. Xiaoyan, yang menyadari pentingnya batu itu bagi Kailin, mulai menawar dengan pemilik barang, seorang pria tua kurus yang meminta 2 pil tingkat 8 berkualitas tinggi. Meski nilainya tampak tidak sebanding, Xiaoyan akhirnya setuju setelah menerima sinyal rahasia dari Kailin untuk membelinya. Namun, rahasia mengejutkan pun terungkap setelah transaksi selesai. Kailin, dengan pengetahuan warisan dari rasnya, menjelaskan bahwa batu itu bukan sekadar batu 7 warna biasa,
melainkan kemungkinan besar adalah batu asal 8 warna, hasil dari darah dan kematian lebih dari 100 Heaven Swallowing Python di satu tempat. Bahkan, leluhur rasnya yang mencapai puncak kekuatan dikenal sebagai Nine-Colored Heaven Swallowing Python, sesuatu yang tak diketahui bahkan oleh Yao Lao dan Xiao Yan. Untuk menguji teorinya, Kailin meneteskan darah ke batu tersebut. Muncul garis ke-8, menandakan bahwa ini benar-benar batu asal 8 warna, benda langka yang sangat kuat dan bisa meningkatkan kekuatan Kailin secara drastis. Yang mengejutkan, saat batu itu disimpan ke dalam storage ring, sebuah garis ke-9 yang nyaris tak terlihat perlahan mulai muncul, mengisyaratkan bahwa batu ini mungkin bahkan lebih langka dan berbahaya dari yang mereka duga. Yao Lao tersenyum puas dengan hasil ini dan mengajak kelompok untuk menuju area perdagangan inti, tempat harta sesungguhnya berada. Xiao Yan dan Little Fairy Doctor segera menyusul, sementara Kailin, tanpa sadar membawa potensi kekuatan besar yang belum sepenuhnya terungkap, mengikuti dari belakang. Setelah melewati keramaian di Space Town, Xiao Yan dan timnya mengikuti Yao Lao menuju sebuah bangunan kuno di pinggiran kota, dijaga oleh 2 Dozun bintang 6. Tempat ini bukan sembarang lokasi, balai harta kuno, pusat rahasia dari pameran perdagangan spasial tingkat atas yang hanya bisa dimasuki dengan undangan langsung dari 3 sekte besar. Yao Lao, sebagai mantan tokoh penting di kalangan elit, menunjukkan undangannya. Sebagai protokol keamanan, mereka diberikan dupeng hitam khusus yang menyamarkan identitas dan melindungi dari investigasi spiritual. Mereka pun memasuki gedung kuno yang redup, menyusuri lorong panjang sebelum tiba di sebuah aula raksasa setengah ukuran stadion. Di sana, lebih dari 100 ahli berkekuatan besar sudah duduk, semuanya tersembunyi di balik dupeng, tidak ada nama, tidak ada wajah, hanya aura kekuatan dan bahaya. Suasana tegang terasa. Beberapa aura mencoba menyelidiki identitas Xiao Yan dan kelompoknya, tapi semua tetap waspada. Yao Lao bahkan menyegel area duduk mereka agar percakapan tak bisa diintip pihak luar. Xiao Yan menyadari bahwa meskipun dirinya sudah Dozun bintang 8, setidaknya ada 10 ahli di ruangan ini yang lebih kuat darinya. Setelah 2 jam menunggu dalam ketegangan hening, muncul sosok lelaki tua berambut putih, tampak rapuh namun menyimpan kekuatan mengerikan. Dialah Baosan, kepala dari Reflecting Treasure Mountain dan tokoh legendaris Central Plains. Ia adalah 9 ubah puncak Dozun, hanya setengah langkah dari tingkat Ban Seng. Baosan membuka pameran perdagangan tanpa basa-basi. Ia memanipulasi ruang di sekitarnya, mengurung dirinya dalam penjara spasial pribadi, tindakan yang menunjukkan kekuatan superior. Dalam diam, semua hadirin menanti. Aura kekuatan, intrik, dan kemungkinan kekayaan tersembunyi memenuhi udara. Pameran ini bukan tempat biasa. Barang-barang yang akan ditukar, skill tingkat langit, bahan langka, senjata kuno, hingga rahasia kekuatan, hanya bisa diperoleh lewat pertukaran setimpal atau melalui siasat terselubung. Semua orang di sini memiliki agenda masing-masing, dan satu kesalahan kecil bisa memicu konflik mematikan. Dan akhirnya, setelah satu kalimat penuh bobot dilontarkan Baosan, lebih besar dari, mari kita mulai pameran perdagangan ini. Suasana pun berubah. Ketegangan naik. Semua mata tertuju ke depan, menanti harta pertama yang mungkin bisa mengubah nasib, atau memicu pertumpahan darah dalam senyap.